Ada puluhan villa yang berada di Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Tawangmangu saat ini menjadi tujuan wisata bagi masyarakat Solo Raya dan sekitarnya. Namun dari banyaknya villa yang ada di Tawangmangu, ada satu bangunan yang selalu menjadi perhatian. Bangunan tersebut menjadi daya tarik wisatawan. Namun dari kejauhan, bangunan itu tak terlihat dihuni oleh manusia. Bahkan banyak orang yang menyebut bangunan villa itu sebagai bangunan yang angker. Diketahui villa itu masuk wilayah RT 1 RW 2 Kampung Blumbang Kidul, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Tampak villa berwarna putih itu dikelilingi tembok dan pagar besar. Selain itu terlihat pula ornamen patung-patung di villa itu. Sujono, ketua RT setempat, mengatakan awalnya villa itu merupakan lahan pertanian milik warga desa yang bernama Prawiro. Disebutkan lahan itu kemudian dibeli pengusaha keturunan Tionghoa dari Solo dan mulai dibangun sekitar tahun 2002 hingga 2003. Oh iya, untuk Villa Putih itu pada awalnya itu lahan pertanian ya. Lahan pertanian yang dimiliki oleh warga kampung sini. Kalau tidak salah itu namanya dulu Pak Wiro Soekarto ya. Setelah itu ya itu dijual dah. Kebetulan itu ada pengusaha besar. Yang jelas itu bukan pejabat dia ya. Orang memang pengusaha, benar-benar pengusaha dari Chinese ya. Setelah itu itu dibangun. Saya juga ikut ngerjain itu sejak awal sampai akhir. Itu dibangun itu kisaran tahun 2002-2003 ya. Nah, itu sebenarnya dulu sudah lama ya, sampai sekarang sudah berpuluh-puluh tahun, tidak pernah viral itu. Ada banyak orang yang mengira itu masjid, mengira itu punya pejabat ini itu. Sebenarnya itu cuman punyanya orang pengusaha, orang dari Chinese, dibikin villa. Nah, karena bangunannya itu terlalu lain ya, bisa saya katakan itu di daerah sini Kabupaten Karanganyar itu villa yang termegah gitu ya, termegah dan unik. Bentuknya seperti masjid, tapi di dalamnya itu ada patung-patung. Nah, terkadang orang itu berpikiran yang nggak rasional ya, dikira itu angker apa gimana. Itu sebenarnya enggak itu. Cuma karena itu villa pribadi, nggak disewakan, jarang orang masuk, ya toh. Terus itu orang beranggapan ini milik siapa lah. Itu suara simpang siur, nggak ada yang pasti. Yang jelas itu punya orang pengusaha dari Solo, itu dibikin villa pribadi dan tidak disewakan, tidak sembarangan orang bisa masuk. Karena di dalamnya itu ada interior, ada patung, ada kombinasi dari lukisan-lukisan. Itu mungkin orang menganggap angker. Kalau dikatakan masalah angker dan tidaknya, itu ya bisa dikatakan sisi positifnya ada, negatifnya ada. Yang namanya gaib itu dimanapun tempat kan pasti ada, Mas. Ya. Tapi nggak sebegitu fokus 90% atau 100% ke angker itu enggak sebenarnya. Menurut Sujono, bangunan tersebut dibangun di atas tanah yang luasnya sekitar 3.000 meter persegi. Bangunan itu sempat direnovasi kembali oleh pemilik hingga hasilnya menjadi viral di media sosial. Sujono mengatakan bangunan itu sempat dikira sebuah masjid, padahal bangunan itu adalah villa termegah di Kabupaten Karanganyar. Namun terkait rumor villa tersebut dianggap angker, ia membantah hal tersebut. Dirinya menambahkan villa itu milik pribadi dan tidak disewa untuk umum. Memang sejak awal, Mas. Sejak awal sudah dibangun menurut desain gambar itu sudah seperti itu. Yang ngerjain juga orang dari Solo. Kalau nggak salah itu pemborongnya dulu itu namanya Pak Agus. Ya. Terus mandornya itu Pak Retno pada saat itu. Dan kita juga lama itu ngerjain itu kurang lebih itu 1,5 sampai 2 tahun baru selesai. Ya, lama. Dan tanah itu kurang lebih luasnya 2.500 sampai 3.000 meter itu. Saat mungkin pengalaman Bapak saat turut membangun, bagaimana? Kalau saya membangun di situ itu biasa-biasa aja, nggak ada kendala apapun, nggak ada. Penampakan juga nggak ada. Kalau kata orang tidak berhantu itu tidak sama sekali. Oh, sama sekali tidak, Mas. Cuma kalau memang yang namanya gaib itu dimanapun ada, karena mungkin ada orang lewat, di situ ada penampakan apa gitu kan lumrah ya. Di jalan-jalan besar saja bisa. Tapi untuk tempat itu yang saya tahu sejauh ini sekitar 20 tahunan ya ini ya. Itu belum ada. Saya itu kerja di situ kok ada kejadian gini-gini, kejadian gue belum ada. Cuma interiornya dalam itu loh ya. Yang kombinasinya itu ada yang patung, ada yang lukisan
anak-anak kecil seperti bidadari itu kan. Jadi orang hutan itu berpikirnya wah itu angker jarang dipakai. Padahal itu tiap malam Jumat, malam Minggu dipakai terus itu. Penjaganya juga orang-orang sini saja, nggak ada keluhan. Oh itu belum ada, belum pernah ada. Dulu itu sudah bangun sekian tahun ya, sekian puluh tahun. Itu nggak pernah viral. Mungkin karena ini pertama, itu pada waktu membangun itu belum medsos belum seramai ini ya. Yang pertama itu, yang kedua, ini viralnya baru-baru aja setelah direnovasi cat. Padahal itu sudah berdiri megah sudah hampir 20 tahunan ya. Tapi baru viral akhir-akhir ini. Itu karena udah ada kecanggihan modern medsos, terus kita bisa ngambil gambar dari atas, mungkin kan itu. Kalau dulunya itu sudah berdiri kokoh sejak awal itu. Renovasinya cuma cat aja itu, pengecatan. Pemilik rumah itu punya pengusaha di bidang apa? Ya mungkin di bidang perdagangan. Perdagangan. Hal tersebut juga dikatakan oleh Wahyu, warga setempat. Ia mengatakan bahwa villa berwarna putih itu tak boleh dimasuki sembarang orang kecuali keluarga dan penjaga rumah. Saat dirinya membersihkan hasil buminya yang berada di seberang bangunan, tampak pagar villa itu selalu tertutup. Yang saya ketahui kalau ada orang masuk enggak boleh. Cuma itu, kalau ada apa hantu atau apa enggak tahu saya gitu. Untuk dari Ibu sendiri, untuk pengalaman mistis ini ada nggak sih? Atau cerita-cerita mistis gitu? Di misteri kita? Belum ada, belum mengetahui. Kalau Ibu di sini sering ya? Sering tapi kan siang. Jam segini lah. Kalau malam nggak pernah, jadi ya belum tahu. Untuk selama Ibu di sini, ini memang pintu pagarnya selalu tertutup? Ya, selalu tertutup. Yang masuk cuma yang jaga aja. Tapi memang ini untuk isi dan lainnya sama sekali tidak tahu ya, maksudnya? Nggak tahu. Nggak pernah lihat situ. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.